Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Hari ini saya, Pendeta Dani Purnama, akan menemani saudara dalam Sapaan Gembala. Kita akan bersama-sama berdoa terlebih dulu. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh menikmati indahnya kehidupan kami, dan kami mau menikmati juga indahnya perjumpaan dengan Tuhan melalui perenungan hari ini. Kami mohon hikmat Roh Kudus, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami diberi kepekaan untuk mendengar suara Tuhan sendiri menyapa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 1-14. Lukas 2 ayat 1-14. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, penulis Injil Lukas mengisahkan secara unik peristiwa kelahiran Yesus. Secara berdampingan dan berurutan ditampilkan dua kasta yang berbeda. Ada Kaisar Agustus dan juga ada para gembala. Dengan sengaja nama Kaisar Roma itu disebutkan untuk menunjukkan sebuah kenyataan bahwa pada masa pemerintahannya seluruh daerah kekuasaan Romawi, termasuk Yudea, tempat Yesus lahir, berada dalam keadaan damai. Jika sebelumnya daerah Roma selalu dipenuhi perang, baik perang dengan penduduk jajahan, maupun perang saudara yang saling berebut kekuasaan, maka saat itu semua ada dalam keadaan damai dan tentram. Namun, kedamaian yang ada tetaplah damai yang dibayang-bayangi ketakutan, karena sang kaisar memakai kekuasaannya untuk memperkaya diri, termasuk cacah jiwa yang harus diikuti Yusuf dan Maria itu dilakukan untuk menciptakan satu sistem perpajakan yang lebih efektif dalam menghisap uang rakyat. Dengan diketahui jumlah penduduk daerah jajahan, makin tampak berapa pajak yang akan diserap dan dinikmati kaisar. Nah, saudara-saudara, kaisar dan kekaisarannya ini menjadi simbol kerakusan dan keserakahan yang hanya menyerap bagi dirinya sendiri apapun yang dapat diserap dari pihak lain, sampai pihak lain bukan saja tidak mempunyai apa-apa lagi, melainkan juga tidak mempunyai kehidupan. Nah, di tengah suasana kekaisaran seperti itulah Yesus lahir dan hadir. Kelahiran dan kehadirannya di dunia menjadi sangat-sangat kontras dengan keberadaan sang kaisar Romawi tadi. Bila kaisar Romawi makin memperbesar diri,
memenuhi diri dan menyerap dari pihak lain apa yang diinginkannya, maka Yesus justru memberi contoh yang berbeda. Ia mengecilkan diri menjadi seorang bayi serta mengosongkan dirinya bagi kebaikan dan kepentingan sesama. Bila kehadiran sang kaisar menebar ketakutan di seantero dunia, kedatangan Kristus justru mengusir ketakutan dan menjadi sumber kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Bila sang kaisar yang sering mengaku sebagai anak Allah itu hadir dalam kemewahan, namun terasing dari rakyatnya, maka Yesus, sang anak Allah sejati, Raja di atas segala raja, justru hadir dalam kesederhanaan untuk menjadi sama dan berada di tengah-tengah umat manusia. Di tengah keadaan yang sederhana itu, Yesus lahir. Para malaikat memberitakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kelahirannya membawa kemuliaan bagi Allah, tapi juga kelahirannya membawa damai sejahtera di bumi. Nubuatan Yesaya menyebutkan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudara-saudara, damai yang Yesus bawa berbeda dari damai pada masa kekuasaan Kaisar Agustus. Bukan sekadar tidak ada perang, tapi masih dibayang-bayangi ketakutan karena kekuasaan Kaisar dijalankan dengan kekerasan dan penindasan. Damai yang Yesus bawa adalah damai yang sejati, tanpa rasa takut membayangi, melainkan dipenuhi sukacita karena dianugerahi kasih ilahi yang menyelamatkan. Ada damai sejahtera karena pemerintahan Kristus bukan dibangun dengan kekerasan seperti pemerintahan Kaisar Romawi, melainkan dengan kasih, pengampunan, dan anugerah. Ada shalom, ada damai sejahtera dalam kelahiran Kristus di dunia. Bila Kaisar Roma menghisap dengan penuh keserakahan dan kerakusan semua yang dimiliki rakyatnya sehingga kadang mendatangkan kematian, lewat peristiwa Natal, Allah mendemonstrasikan tindakan yang sangat-sangat berbeda. Allah membagi yang paling berharga dengan manusia, yaitu putra tunggalnya, untuk menjadi sama dengan manusia dan memberi harapan kehidupan yang baru. Saudara-saudara, Natal tahun ini masih kita rayakan di tengah suasana pandemi. Di sana-sini memang keadaan masih suram dan buram, tapi juga mulai muncul harapan untuk bisa mengatasi wabah ini. Di tengah situasi berat dan buram itu, berita Natal mengingatkan kita bahwa kehadiran Kristus di bumi adalah untuk memuliakan Allah dan menghadirkan damai sejahtera di tengah umat manusia. Merayakan Natal berarti kita juga mau membagikan damai sejahtera atau shalom itu. Mari bagikan damai sejahtera bagi sekeliling kita lewat hidup yang dipenuhi kasih dan kepedulian, bukan keserakahan dan kerakusan yang menghabisi sesama. Mari membawa damai sejahtera di tengah keluarga, lingkungan tempat kita tinggal, di tempat kerja dan di tempat kita berusaha, dengan menghadirkan ucapan yang meneduhkan, perbuatan yang bersahabat, serta tindakan penuh kasih yang otentik untuk kebaikan bersama. Bunda Teresa mengatakan demikian. Setiap kali kita tersenyum bersahabat kepada seseorang dan berbaik hati kepadanya, kita sedang merayakan Natal. Setiap kali kita memberikan pengharapan kepada seseorang yang putus asa, kita juga sedang merayakan Natal. Setiap kali kita memberikan kesempatan Yesus lahir kembali dengan membahagiakan orang lain, kita merayakan Natal. Tuhan memberkati kita. Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Tuhan, hari-hari ini kami merayakan Natal di tengah suasana yang masih muram dan suram.
karena kami masih hidup di dalam pandemi COVID-19. Tapi kami juga punya harapan keadaannya akan membaik karena kami tak pernah berjalan sendirian. Ada Tuhan yang beserta dengan kami. Dan Tuhan yang beserta dengan kami itu adalah Tuhan yang menghadirkan shalom, damai sejahtera. Karenanya ketika kami merayakan Natal saat ini, kami juga mau menghadirkan shalom buat sekeliling kami. Kami mau menghadirkan damai sejahtera lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, lewat tindakan dan tingkah laku kami. Supaya orang-orang yang berada di sekitar kami, berelasi dengan kami, mengalami damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.